Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kamu selalu sehat, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Muncak lagi bareng Alfat. Kali ini kami akan ajak kamu jalan-jalan virtual lagi nih ke puncak Bogor nih sobat. Namun pada kali ini kita akan melihat bagaimana sih puncak dari arah puncak pas ke Cipanas gitu sobat ya, ke arah Cianjurnya nih. Ada beberapa hal yang lumayan menarik nih dibahas di jalur Cipanas ini ya sobat ya. Jadi ini sebenarnya masih jalur puncak ya sobat ya. Hanya saja ini sudah melewati puncak pas nih. Namun kalau kita melihat perbedaannya di antara jalur puncak yang dari Cisarua ke puncak pas itu tahun lalu itu sudah banyak penertiban bangunan-bangunan liar ya sobat. Namun di jalur yang Cipanas ini sepertinya belum ada penertiban bangunan-bangunan liar di daerah sini. Entah kenapa ya, mungkin tidak terlalu ramai di daerah sini untuk wisatawannya atau tidak terlalu macet gitu kali ya. Namun sebenarnya view di jalur Cipanas ini sangat indah ya sobat ya. Ini di sebelah kanan ini terlihat sekali banyak view-view yang indah, terutama ada view gunung yang sangat besar nih, sepertinya sih seperti Gunung Pangrango nih sobat. Nah ini sekarang ada jalan untuk darurat ya sobat, di sini sudah disediakan seperti yang di jalur Cisarua juga ada gitu. Di jalur Cipanas ini juga jalannya sudah bagus juga sobat ya, maka jalannya juga sudah rapi. Nah ini gunung yang besar di kanan ini, kalau nggak salah ini Gunung Pangrango atau gunung apa ya sobat ya, mungkin kalau ada yang tahu silahkan komen-komen di bawah. Nah ini ada sih banyak warung-warung di sini, hanya saja tidak seramai puncak pas atau jalur yang dari Taman Safari itu sobat. Padahal nih view-nya kalau ke belakang ini sangat indah sekali sobat. Apalagi kalau malam nih city light-nya bener-bener indah dan bener-bener banyak gitu. Jadi jalur Cipanas ini bisa menghubungkan antar Cisarua ke arah Cianjur ya sobat. Ya, bisa juga kalian kalau mau ke Bandung bisa menggunakan jalur ini juga nih sobat. Dan untuk tempat wisata di jalur puncak Cipanas ini tidak sebanyak Cisarua ya sobat ya. Dan di sini hotelnya cenderung lebih murah harganya dibandingkan sebelum puncak pas ya sobat. Namun ada hotel bintang 5 di jalur Cipanas ini seperti Hotel Grand Aston, dan ada juga Hotel Eminent, ada juga Hotel Novus Giri. Itu termasuk 3 hotel bintang 5 yang ada di jalur puncak Cipanas ini sobat. Dan penginapan-penginapan murah juga banyak di jalur Cipanas ini ya sobat ya. Dan ini adalah pertigaan kita kalau mau ke arah jalur puncak 2 ya sobat ya. Jadi kalau ke kiri itu ke arah puncak 2 melalui jalan Palasari ya sobat. Nah untuk kalian yang ke Cianjur kita bisa lurus terus dan jalanannya sudah cukup bagus ya sobat ya. Dan sekarang kita masuki daerah Cimacan Cipanas ya sobat ya. Nah, ini juga ada wisata yang legend juga nih, kita kalau ke kanan bisa ke arah Cibodas ya sobat ya. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama Cibodas dan taman bunga di daerah sini gitu.
Di Cibodas itu merupakan kalau zaman dulu itu adalah wisata wajib bagi orang-orang yang mau piknik ke daerah puncak nih sobat. Hanya saja masih belum banyak perubahan ya sobat ya dibanding dulu sampai sekarang, masih gitu-gitu aja gitu. Cuman sekarang tuh sudah bisa camping di daerah Cibodas gitu. Dan sekarang kita akan memasuki pasar Cipanas nih sobat. Nah ini biasanya itu macet banget nih sobat nih kalau siang gitu kan. Ini kalau udah macet nih kadang-kadang nih susah banget kita buat jalan buat mobil pribadi ya, karena angkot-angkot di sini tuh kayak diizinin aja gitu ngetem gitu sobat. Dan udah jalan sesempit ini diperbolehkan muter balik gitu. Kadang banyak yang muter balik, banyak yang ngetem gitu, jadinya aduh sangat menghambat sekali sobat. Cuman kalau lagi kosong ya begini nih, kadang-kadang jalur yang sebelah kiri ini hanya dibuka satu jalur aja nih, seperti mobil depan ini memang kadang-kadang 3 jalur untuk yang ke arah puncak gitu ya. Kita yang untuk yang ke arah Cianjurnya hanya sejalur aja nih sobat. Nah, jadi pasar Cipanas ini ya kalau dilihat-lihat sih masih agak semrawut ya sobat ya untuk pengaturan lalu lintasnya nih. Ya mudah-mudahan aja ada solusi ke depannya gimana nih supaya nggak macet gitu ya sobat ya di jalur sini itu. Dan di setelah pasar ini ada yang namanya Istana Bogor nih sobat. Jadi Istana Kepresidenan ini kalau pagi itu suka banyak yang jogging nih sobat nih di trotoar kiri kanan nih, karena di samping tempatnya bersih, udaranya juga sejuk banget kalau pagi di sini sobat. Nah ini suka banyak yang muter balik sobat. Nah ini kadang-kadang bikin macet yang begini-gini nih sobat nih, mobil muter balik gitu kan, sedangkan jalurnya juga sempit gitu kan. Ya mudah-mudahan aja ada solusi ke depannya sobat ya supaya jalur ini tetap lancar gitu. Nah Istana Cipanas ini sangat rapi sobat ya, sangat terawat gitu. Cuman ya seperti kelihatan tidak ada kegiatan gitu di dalamnya gitu. Mungkin sebenarnya sih bisa aja dimanfaatkan ya sobat ya untuk acara apa gitu kan yang bisa melibatkan masyarakat setempat gitu. Nah ini depan ini ada Hotel Bintang 3 Palace Hotel nih sobat nih. Jadi ini salah satu hotel bintang 3, tapi fasilitasnya lumayan mewah sih kalau menurut saya gitu sobat, dan harganya pun sangat terjangkau gitu. Mulai dari 300 ribuan juga ada di situ. Sebelah kiri ada Hotel Cianjur, itu juga murah juga. Nah, ini ada Telaga Biru. Nah di sini ada toko kue viral roti unyil yang kita pernah posting di video short saya bulan lalu ya sobat. Ini toko roti unyil yang lembut banget rotinya. Mungkin kamu yang lewat jalur sini cobain lah roti unyil itu kalau kalian penasaran gitu. Dan di jalur jalan Cianjur ini juga sobat ya ada sate Marangi viral juga nih sobat nih, yang beberapa waktu lalu saya posting juga, namanya sate Sari Asih sobat. Di satenya itu, nah ini di sebelah kanan ya sobat ya. Nah, ini suka macet sini nih. Ini satenya selalu full, selalu penuh karena 24 jam. Karena satenya juga enak dibandingkan sate-sate lain yang ada di sepanjang jalur puncak. Bahkan dibandingkan sate Hanjawar tetap lebih enak Sari Asih kalau menurut saya deh sobat.
Nah, ini view di Jalan Raya Cianjurnya itu indah kan sobat ya, ada gunung di sebelah kiri. Hanya saja tidak ada tempat wisata kalau di daerah sini gitu. Paling hanya beberapa penginapan aja. Mungkin daerah sini tuh kurang banyak diminati atau bagaimana gitu pembangunannya. Padahal tempat ini nggak kalah indah gitu sobat dibandingkan jalur yang sebelum Puncak Pas gitu. Dan di sini juga ada pondok pesantren sebelah kanan yang gedung putih nih, pesantren gede dan bagus juga, pesantren Zatal Insaniyah kalau nggak salah. Jadi di jalur Cianjur ini tidak banyak dijumpai tempat-tempat wisata nih sobat. Hanya saja kadang-kadang suka macet juga di sini nih. Saya pernah balik dari arah Cianjur mau ke arah Ciawi gitu, di sini nih kadang suka macet. Ini kan jalannya itu tanjakan sobatnya. Seringnya itu macetnya itu berpusat di Sate Sari Asih itu tuh, karena banyak yang parkir. Jadi ya terhambat lah lalu lintasnya. Dan di jalur jalan Cianjur ini nanti kita akan menjumpai belokan Tapal Kuda nih sobat. Mungkin ada yang tahu tapal kuda. Jadi pertigaan kapal kuda itu hampir mirip ya kayak Citinjau Lawi kali ya. Nah, ini tapal kuda nih sobat nih, tikungan tapal kuda itu ada bacaannya, gapuranya cuman ditutup gitu. Jadi ini untuk yang jalur yang turun dan yang naik dipisah jalurnya gitu. Tapi tanjakannya nggak terlalu ekstrim nih sobat. Nah, mungkin kalian bisa melihat ya sobat ya, bagaimana jalur Cianjur ini. Apakah recommended buat liburan kamu ya? Mudah-mudahan aja kalian berminat ke daerah sini untuk memajukan perekonomian masyarakat di daerah sini sobat. Di sini tuh hotel-hotelnya cenderung murah-murah ya sobat ya, kalau udah ngelewatin Tapal Kuda ini. Hotelnya tuh bahkan ada yang cuman 100 ribuan. Seperti Hotel Red Doors, ada Hotel Red Doors tuh di sebelah kiri nanti, dan juga ada hotel yang 200 ribuan gitu di sini. Jadi nggak cenderung mahal seperti di jalur Cisarua. Dan di jalur Cianjur ini jarang sekali macet kalau sini nih, cenderung lancar. Tapi kendaraannya lumayan ya ramai begini sobat dah. Dan angkot-angkotnya pun banyak di sini ya. Sepertinya kendaraan online tuh agak kurang di sini ya, makanya ini angkot-angkotnya masih lumayan ramai di sini gitu. Dan uniknya angkot-angkot di daerah sini itu hampir semua klaksonnya itu bunyinya sama sobat. Seperti pakai klakson kapal gitu deh. Ya unik sih jadinya kedengarannya gitu, jadi kayak seragam gitulah. Dan di jalur Cianjur ini kalau nggak salah nih jalur apa sobat ya, jalur jalan Pacet apa gitu, Pacet kalau nggak salah gitu. Saya juga agak-agak lupa gitu kan, mungkin yang tahu bisa komen. Di jalur sini ada salah satu bioskop ya sobat ya. Ini unik juga nih, karena di sepanjang jalur puncak dari Ciawi sampai Puncak Pas itu hampir tidak ditemukan bioskop ya sobat ya. Nah, di sini ada bioskop nih sobat nih. Nah, sebelah kiri namanya Sam Studio kalau salah dah. Nah, unik juga gitu kan. Jadi walaupun tempatnya sepi dari wisata, tapi dia tetap ada bioskop di sini. Dan ada beberapa pasar pagi juga di jalur sini. Dan yang agak ininya sih, kalau pagi itu kita kalau nyari sarapan di daerah sini selalu bubur sobat. Nah, ini bioskopnya sebelah kiri sobat nih, gedung bioskopnya Sam Studio. Jadi sarapan itu kebanyakan bubur sobat nih, jarang kayak nasi uduk atau yang lain gitu ya. Oke, sekian dulu review jalur Puncak Cipanas Cianjur ya sobat untuk kali ini. Semoga ini bisa menghibur kamu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.